ketika baru-baru ini Bapak Presiden Joko Widodo makan berdua dengan salah seorang menteri yang juga menjadi capres di Pilpres 2024, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Lalu Presiden Jokowi juga makan dengan beberapa pimpinan partai lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengurapi Yesus Kristus untuk menyampaikan sabda cinta kasih kepada kami umat manusia tanpa diskriminasi. Semoga dalam menghayati panggilan hidup kami semakin menyerupai putramu dalam mengasihi Engkau, mengasihi sesama dan alam semesta ini. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baru-baru ini di media sosial dan juga dalam konteks kebangsaan kita, makan bersama bisa menjadi sumber kehebohan. Itulah yang terjadi
ketika baru-baru ini Bapak Presiden Joko Widodo makan berdua dengan salah seorang menteri yang juga menjadi capres di Pilpres 2024, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Lalu Presiden Jokowi juga makan dengan beberapa pimpinan partai lainnya, tidak usah saya sebut di sini. Alangkah bagusnya kalau kemudian diikuti dengan makan bersama dengan semua yang dirasa memiliki hal-hal yang penting untuk mendukung terwujudnya perdamaian, persatuan, dan kerukunan bagi bangsa ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tindakan makan bersama, tentu apapun motivasinya, kita tidak pernah tahu, juga tidak ada informasi yang pasti tentang apa isi pembicaraan di saat makan. Peristiwa makan menjadi peristiwa sosial yang baik sebetulnya, tetapi peristiwa makan itu di tengah-tengah tahun politik yang sedang kita alami, lalu menjadi sumber perbincangan, menjadi sumber pembicaraan dan penafsiran dengan berbagai macam penafsiran yang kita ikuti, kita baca. Ada yang positif, ada yang negatif. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca dalam Injil pada hari ini, Yesus makan di rumah Lewi. Yesus tidak makan di restoran yang hebat dengan menu yang lezat, tetapi makan di satu rumah, dan itu bahkan rumah orang yang sebetulnya dicap sebagai pendosa dengan masa lalu yang jahat, bahkan bukan hanya masa lalu yang jahat, dengan realitas stigma yang jahat terhadap Lewi, karena Lewi, anak Alfeus, adalah seorang pemungut cukai. Pribadi ini kerap kali dihubungkan dengan Matius yang menulis Injil untuk kita semua di kemudian hari. Tetapi dalam konteks saat Yesus memanggil Lewi anak Alfeus, ikutlah aku. Lewi tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang, segera mengikuti Yesus menjadi salah satu murid yang bahkan nanti dipilih menjadi salah satu dari 12 rasul yang lalu diidentifikasi sebagai Matius. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, makan bersama Yesus di rumah Lewi dan tentu bersama Lewi anak Alfeus diikuti juga oleh banyak orang, sahabat-sahabatnya Lewi, orang-orang yang mengikuti Yesus, dan mereka bukan orang-orang yang baik. Itu tampak dari komentar yang disampaikan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mempertanyakan bahkan mengapa gurumu itu, Yesus, makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah persis yang menjadi persoalan Injil kita. Yesus yang merupakan wajah kerahiman Allah datang merengkuh, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahkan orang-orang yang diberi stigma sebagai orang jahat, sebagai pendosa, dirangkul, direngkuh,
oleh Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mendengar komentar yang negatif mengkritik Yesus yang makan bersama Lewi, para pemungut cukai, dan orang-orang yang diberi stigma jahat, berdosa. Apa yang dikatakan Yesus? Mendengar komentar itu, seperti kita baca dalam Injil, Yesus bersabda, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lalu Yesus mulai bersabda, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, visi dan misi Tuhan kita Yesus Kristus melalui makan bersama adalah visi dan misi keselamatan. Yesus mencari dan menyelamatkan semua orang yang terbuka untuk menerima keselamatan itu. Keterbukaan menjadi sikap dasar yang ditunjukkan oleh Lewi yang dicap sebagai pendosa karena dia seorang pemungut cukai. Menyambut Yesus, keterbukaan itu tampak ketika Yesus memanggil dia, ikutlah aku. Dan Lewi bukan hanya segera mengikuti Yesus, tetapi juga menerima Yesus di rumahnya. Tentu Lewi menerima Yesus dengan sukacita yang besar. Pesan yang mau disampaikan jelas dan tegas, yakni pesan keselamatan. Bukan hanya keselamatan untuk Lewi, tetapi keselamatan yang ditujukan untuk semua orang, untuk saya, untuk panjenengan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur dan rendah hati kita menyambut Yesus Kristus yang memang hobinya belusuan menjumpai orang-orang berdosa, mencari dan menyelamatkan yang hilang, salah satunya dengan cara makan bersama mereka. Yesus yang makan bersama mereka menjadi sumber kontroversi. Tetapi Yesus dengan tegas menyatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa, agar diselamatkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa dan renungan ini bagi bangsa kita agar tetap rukun bersatu. Apapun situasi dan keadaannya, kita utamakan keselamatan bangsa, kerukunan, persatuan, persaudaraan, peradaban kasih ekologis. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.